Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya pada akhir subbab ya. Karena yang dibahas adalah mengenai fungsi trigonometri. Di sini ada sebuah latihan mengenai fungsi trigonometri. Asumsinya kalian sudah mempelajari keseluruhan materi. Kita mulai dari yang pertama, pemahaman konsep. 1. Benar atau salah jika sudut θ berada dalam posisi baku dan sisi akhirnya melalui titik min 2,5, maka nilai tangen θ sama dengan min 2/5. Oke, definisinya dulu bahwa tangen ya. Tangen θ itu sama dengan y per x. Y-nya berapa? Y-nya itu 5, x-nya itu min 2. Berarti tangennya adalah min 5 per min 2. Kalau di sini min 2/5 berarti pernyataan tersebut salah. Yang kedua, benar atau salah jika nilai sinus θ sama dengan 1/3, maka θ berada pada kuadran pertama. Coba kita lihat nilai sinus ya. Sinus θ itu akan positif pada kuadran berapa saja. Ini kan positif ya, 1/3 ya. Nah, kita lihat bahwa kalau sudutnya, kalau di dalam grafik itu kan seperti ini. Nah, ini 90 derajat, ini 180 derajat, ini 270 derajat, ini 360 derajat. Berarti kuadran ini 1, ini kuadran 2. Nah, berarti kalau hanya di kuadran 1, berarti pernyataan tersebut juga salah. Bisa juga dimungkinkan bahwa nilai 1/3 itu berada pada kuadran kedua. Kan seperti itu. Ya. Kalau mengenai kuadrannya kan seperti ini. Ini 1, ini 2. Nah, ini kan positif-positif kalau sinus. Nah, kalau di sini kan 1/3 di kuadran 1 itu belum tentu. Ada kemungkinan dia di kuadran kedua. Jadi pernyataan kedua salah. 3. Untuk sembarang sudut θ, 1 min sinus kuadrat θ sama dengan ini pakai identitas trigonometri ya. Berarti sinus kuadrat θ ditambah kosinus kuadrat θ itu sama dengan 1. Maka 1, kalau ini sinusnya Pak Jul pindahkan ke kanan ya, berarti kan sama saja kosinus kuadrat θ sama dengan 1 dikurangi sinus kuadrat θ. Selesai. Berikutnya yang keempat, periode grafik fungsi y sama dengan tangen x itu adalah y sama dengan tangen x. Nah, periode tangen itu adalah 150 derajat. Sebentar. Periode untuk tangan kayaknya udah ada di sini. Nah, periode untuk tangan ini seperti ini. Ya. 180 derajat dibagi dengan nilai mutlak B. Berarti ini nilai mutlaknya itu kan sama dengan B, kan sama dengan 1. Sehingga periode sama dengan pi ya. Pi per 1 sama dengan pi. Dijawab pi boleh, dijawab 180 derajat itu juga boleh. Kemudian yang kelima, grafik fungsi y sama dengan a sin bx memiliki amplitudo. Ya jelas amplitudonya adalah a. Amplitudo a, periodenya 2 pi per maksimum b. Seperti itu. Berikutnya untuk yang nomor ke-6. Titik P dan Q berada pada lingkaran satuan seperti yang ditunjuk pada gambar. Wah, kayaknya mengulang lagi nih. Nah, benar. Firasat saya benar. Nah, tentukan koordinat titik P dan Q tersebut. Ini untuk nomor 6. Ya. Ada 2 ya, berarti pertanyaannya ada yang pertama, yang A itu adalah XP YP ya. Berarti kita bisa menulis XP sama dengan R kali kosinus θ sama dengan R-nya jelas 1. Nah, kosinus θ-nya, kosinusnya Pak Jul pakai yang ke sini, yang ke kiri. Ini kan yang mestinya untuk mencari θ itu kan mengukurnya dari sumbu X positif ke berlawanan arah jarum jam. Nah, ini kan yang diketahui dari sumbu X positif searah jarum jam. Ya kan? Berarti kita bisa menghitung sudutnya dari sumbu positif ke sini itu sama dengan 360 derajat dikurangi 210. Ya kan? Sama dengan 150 derajat. Selesai.
Berarti tinggal dikalikan kosinus 150 derajat sama dengan 1 dikalikan min setengah akar 3 sama dengan min setengah akar 3 untuk XP-nya. Kemudian YP-nya Pak Jul langsung ya. R-nya kan sudah jelas diketahui 1 ya. 1 kali sinus theta 1 kali sinus 150 derajat itu sama saja berapa? 150 derajat itu sama dengan setengah ya. 1 kali setengah sama dengan setengah. Nah, ini merupakan koordinatnya. XPYP berarti min setengah akar 3, setengah. Kemudian yang B, XQ juga sama, R-nya itu 1 ya, jari-jarinya 1, kosinus theta. Nah, tetanya adalah 300, berarti langsung bisa kita evaluasi. 1 kali kosinus 300 ya, sama dengan 1 kali setengah, sama dengan setengah. Kemudian YQ sama dengan 1 kali sinus 300 sama dengan 1 dikalikan sinus 300 itu adalah min berapa nih? Min setengah. Sebentar. 300 kok ya. 300 itu min setengah akar 3. Sama dengan min setengah akar 3. Nah, ini tinggal digabungkan, kita sudah punya koordinat X, Q, Y, Q. Seperti itu. Kita lanjut untuk yang nomor ke-7. Tentukan nilai sinus min 30, kosinus 225, dan tangen 870. Ini mudah. Ini permasalahan latihan soal mengenai nilai fungsi trigonometri ya. Nomor 7, pertama, sinus min 30. Min 30 derajat. Ingat, sinus sudut negatif itu sama dengan min sinus 30 derajat. Sama dengan min setengah. Selesai. Kemudian yang kedua, kosinus 225 ya. Itu sama dengan kosinus 180 ditambah 45. Itu sama dengan kosinus 45 derajat. Nah, ini kuadran berapa? Ini kuadran ketiga. Kuadran ketiga itu nanti negatif ya. Nah, berarti sama dengan min setengah akar 2. Kemudian tangen 870 ya, itu sama dengan tangen 2 kali 360 derajat ditambah 150 derajat. Nah, itu sama dengan tangen 150 derajat, karena kan berulang. Ini diabaikan. Cukup kita menghitung tangen 150 derajat. Ingat, kenapa? Karena merupakan fungsi berulang. Seperti itu. Jadi tangen 150 derajat itu jelas kita punya nilainya itu adalah sepertiga akar 3 ya, negatif. Karena kuadran berapa ini? Kuadran kedua itu kan tangen negatif ya. Berarti sama dengan min sepertiga akar 3. Selesai. Kemudian nomor yang ke-8. Jika 3pi per 2 sampai dengan 2pi itu kuadran berapa itu? Kuadran keempat ya. Karena 3 per 2pi itu 270 sampai 360, berarti kuadran keempat. Nah, kita diminta untuk menentukan nilai sinus theta dan kosinus theta. Nah, kuadran keempat itu nanti sinusnya itu negatif, sedangkan kosinusnya itu positif, seperti ini. Nah, sebagaimana diketahui yang di sini diketahui hanya nilai tangen tetanya. Tangen theta itu sama dengan min 3, atau bisa dituliskan sama dengan min 3 per 1. Tangen itu sama dengan y per x, seperti ini. Maka kita bisa mencari r-nya ya. Untuk nilai r-nya itu sama dengan akar x kuadrat ditambah y kuadrat. Kalian dengar ya, itu adalah suara traktor. Ya, kehidupan di desa itu kan dominannya agraris ya. Kita balik lagi ke sini. Ini y-nya itu min 3 ya, berarti min 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat. R sama dengan akar dari, benar ya? Sebentar. Ini min 3 ya.
Ini min 3 atau akar 3 ini mestinya. Min 3 atau akar 3 ini mestinya. Ya, soalnya nanti kalau tidak bakalan ketemu sudut istimewanya ini kalau 3. Sebentar. Ini kalau min 3 ya. Kalau min 3 dikuadratkan itu nanti kan 9 ditambah 1 itu kan 10. Akar 10 itu nggak ada istimewanya. Maksudnya yang sudut istimewanya itu nggak ada gitu loh. Nah, Pak Jul revisi aja ya di sini ya. Untuk nilai tangen tetanya itu bukan min 3, tapi Pak Jul revisi ini soalnya jadi min akar 3. Min akar 3. Gitu ya. Nah, kalau min akar 3 itu jadinya apa? Min akar 3 itu jadinya adalah 3 ditambah 1 sama dengan akar 4 sama dengan 2. Ya. Jadi kan diketahui di sini bahwa Y sama dengan min akar 3, X sama dengan 1, R sama dengan 2. Tapi kayaknya tetap nggak ada apa? Tidak ada untuk sudut istimewanya ini nanti. Sama aja ternyata sama aja. Coba sinus tetanya ya. Sinus teta itu kan sama dengan Y per R. Y-nya itu min akar 3 per R-nya 2. Oh, ada. Berarti min setengah akar 3. Berarti theta sama dengan arkes sin dari min akar 3 per 2. Kalau grafik sin sendiri ya, grafik sin sendiri itu kan seperti ini. Nah, yang kuadran keempat kan di sini nih. Ini keempat ini. Kalau min setengah akar 3 itu kecenderungannya adalah 300. Berarti tetanya adalah 300 derajat. Seperti itu. Oh, ternyata cuma diminta untuk mencari nilai sinus theta dan cosinus theta. Yo, mudah saja. Sinusnya udah ketemu, berarti cosinus thetanya itu sama dengan X per R ya. X-nya itu 1, R-nya itu 2. Nah, setengah. Ini kalau dicari cosinus thetanya itu juga pasti sama ketemunya. Seperti itu. Oke, gitu. Kita hanya sebatas diminta untuk mencari nilai sinus theta dan cosinus theta kok ya. Kita tidak diminta untuk mencari tetanya. Jadi cukup sampai sini saja. Nah, sinus tetanya min setengah akar 3, cosinus tetanya setengah. Kita lanjut ke yang nomor ke-9. Nah, ini 9 itu soal hiburan ya. Soal hiburan itu bukan soal itu sebenarnya. Cosinus theta dikalikan dengan 1 per cosinus theta min cosinus theta sama dengan, asumsinya kita nggak tahu yang sebelah kanan ya, kita nggak tahu yang sebelah kanan, berarti tinggal ini dikalikan 1 per 1. Berarti cosinus theta dikali 1 per cosinus theta min cosinus theta kali cosinus theta. Nah, ini kan jelas hilang, sama dengan 1 min cosinus kuadrat theta. Pakai identitas ya. Identitas itu hasilnya berapa? Cosinus kuadrat. Sebentar. Kok cosinus? Sinus kuadrat theta. Nah, pakai identitas yang sinus kuadrat ditambah cosinus kuadrat itu kan sama dengan 1. Berarti jawabannya adalah sinus kuadrat theta. Terbukti. 10 sekarang. Tentukan amplitudo jika ada dan periode fungsi-fungsi berikut kemudian salah. Yang pertama, Y sama dengan setengah cosinus X. Nah, ini jelas amplitudonya. Amplitudonya adalah setengah. Kemudian periodenya sama dengan 2pi per. Nah, ini kan B sama dengan 1. Berarti bagi 1. Berarti periodenya adalah 2pi. Seperti ini. Nah, ini adalah grafik cosinus.
grafik kosinus tadi kita sudah hitung ya. Seperti ini. Kosinus, ini grafik kosinus. Nah, ini tinggal hasilnya ini tinggal dikalikan 1 ini. Ini kan setengah kosinus X. Berarti hasil ini tinggal dikalikan 1. Berarti kalau kita mau ngegambar gimana? Tinggal ini diturunkan ke setengah saja ini. Ini turunkan ke setengah. Nah, semua ini turunkan ke, karena maksimum dan minimumnya itu nanti setengah. Nah, seperti apa? Tinggal kita hubungkan ini. Nah, sorry. Nah, seperti ini. Jadi turun. Nanti maksimum dan minimumnya itu turun. Turun yang tadi, yang mula-mula itu kan maksimum dan minimumnya itu kan 1 ya. Karena ini setengah, jadinya nanti seperti ini. Pak Jul pakai sketsa aja. Nah, ini adalah pi, ini adalah 2pi, ini adalah setengah. Dan ini adalah min setengah. Seperti itu. Jadi sketsanya seperti ini. Berikutnya untuk yang permasalahan yang B ya, Y sama dengan tangen pi per 10x. Jadi berapa nih? Ini yang B ya. Tangen pi per 10x. Kan seperti ini. Nah, kita lihat terlebih dahulu maksimumnya kan jelas ini Y sama dengan ya. Maksimumnya kan juga jelas sama dengan 1 ya. Berarti amplitudenya 1, periodenya adalah berapa? Tadi periodenya adalah pi per 10. Berarti berapa nih? Sama dengan 10. Ya benar ya. Jadi periodenya adalah 10. Nah, kalau diminta untuk mencari grafiknya, sketsa grafik dari Y sama dengan tangen pi per 10, itu mudah saja. Nah, diasumsikan saja ini 10 ya. 10 berarti 5, 10, 15, 20. Ya kan? Seperti itu. Karena periodenya 10 ya. Berarti untuk satu nilai tangan penuh itu di sini 5, 10, benar ya. 5, 10, kemudian 15, kemudian 20. Nah, kita lihat amplitudenya itu ada di bagian 5. Kemudian 15. Benar ya, 15 ya. Kemudian habis itu di bagian 15, 20 enggak. Bagian sini. Nah, berarti tinggal kita mulai saja. Di sini grafik untuk tangan itu kan seperti ini. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Untuk nah, di sini ada ada amplitudo juga untuk yang min 5-nya. Nah, seperti ini. Kurang lebihnya seperti ini untuk nilai X-nya, sedangkan yang ke atas adalah nilai Y-nya. Untuk nomor 10. Kemudian nomor 11. Togar dan Donna menggambar grafik fungsi Y sama dengan 2 kosinus 2 per 3X dan hasilnya diperlihatkan pada gambar 5.22. Siapakah yang paling tepat? Jelaskan alasannya. Y sama dengan 2 kali kosinus
2/3 X. Nah, yang paling benar jelas karena di sini dikatakan amplitudonya kan 2. Berarti yang punya amplitudo 2 itu siapa? Yang punya amplitudo 2 itu adalah miliknya Donna. Berarti yang benar adalah Donna. Ya, Donna. Alasannya Y sama dengan 2 kosinus 2/3 X. Itu adalah ini amplitudo sama dengan 2. Kemudian di sini adalah periodenya. Di sini kan B sama dengan 2/3. Sedemikian hingga periode sama dengan 2pi per 2/3 sama dengan 3pi. Nah, ini kan 3pi nih, pi 2pi. Habis itu kan di sini 3pi. Mestinya seperti itu. Gitu ya, itu alasannya. Berikutnya yang nomor berapa ini? Nomor 12. Sebuah pelampung pendanda di suatu pantai bergerak naik turun mengikuti ombak. Jarak antara posisi tertinggi dan terendah pelampung tersebut adalah 1,6. Pelampung tersebut bergerak dari posisi tertinggi ke posisi terendah dalam setiap 4 detik ya. Nah, kemudian pertanyaannya di bagian kanan. Di bagian kanan pertanyaannya, anggap bahwa ketika 0 detik, posisi awal pelampung tersebut tepat di tengah-tengah, kemudian bergerak ke atas menuju titik tertinggi. Carilah fungsi yang memodelkan ketinggian pelampung tersebut. Nah, berarti kita bisa menuliskan ya. Yang nomor 12, itu amplitudo A sama dengan selisih yang tertinggi dan terendah itu di soal disebutkan adalah 1,6. Berarti amplitudonya adalah selisih tertinggi terendah itu dibagi 2. Berarti sama dengan 0,8 ya. Kemudian persamaannya tentunya kan bentuknya Y sama dengan A kali sinus BX. Karena pelampungnya itu terikat ya. Pakai sinus BX. Sedemikian hingga kalau di situ dikatakan bahwa apa tadi? Periodenya ya. Mestinya kita nyari B-nya dulu. Sebentar. Jarak antara posisi tertinggi dan terendah pelampung tersebut adalah 1,6. Pelampung tersebut bergerak dari posisi tertinggi ke posisi terendah. Nah, dari posisi tinggi ke posisi terendah itu adalah setengah lambda ya. Bisa dikatakan setengah lambda. Atau setengah gelombang. Kan seperti itu. Setengah gelombang. Berarti kan setengah ya itu ya. Nah, setengah gelombang itu ditempuh dalam waktu 4 detik. Maka T-nya, kita kan punya T, itu kan sama dengan 4 dibagi T kecil. Periode T besar itu sama dengan T dibagi N. Kan seperti itu. T-nya 4 dibagi N-nya itu setengah. Sama dengan 8 sekon. Berarti periodenya 8 sekon. Kan seperti itu. Maka kita bisa mencari B ini ya. B ini ya. Karena periodenya 8 ya. Periode itu kan sama dengan 2pi per B. Nah, kan seperti ini. Kita nyari B-nya. Berarti B itu sama dengan 2pi per 8. Kan seperti itu. Sama dengan ini dibagi 1/4 pi. Ya. Ingat, ini diperoleh dari soal. Tadi soalnya mengatakan bahwa dari tertinggi ke rendah, kan Pak Jul gambarkan ya di sini ya. Nah, gelombang itu kan seperti ini. Tertinggi kan ini, terendah kan ini. Nah, ini kan sama saja setengah gelombang ini. Ini setengah gelombang. Ya. Kalau gelombang penuh itu dari titik ini sampai sini. Kalau cuma dari ini 1/4, ini kan nilainya ya. Ini 1/4. Ini juga kalau dinilai 1/4, ya kan? Berarti ini setengah gelombang. Seperti itu. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan 0,8 kali sin pi per 4x. Seperti itu. Kemudian mengenai sketsanya mudah saja ya. Sketsanya tinggal
dibuat saja gelombang seperti ini. Nah, periodenya tadi kan sudah diketahui bahwa 8 ya. Berarti sini satu gelombang penuh itu pasti dia 8. Berarti sini 4, sini otomatis 12. Nah, maksimumnya berapa? 0,8. Di sini minimumnya berapa? Min 0,8. Selesai. Ya. Seperti itu. Kita lanjut untuk yang nomor berapa ini? Yang nomor ke-13. Sebuah kincir ria berdiameter 50 meter dan membutuhkan waktu 15 menit untuk berputar satu putaran. Putaran kincir ria ini berlawanan arah putaran jarum jam. Sedemikian hingga kita bisa menulis kalau putaran yang namanya kincir itu kan ya. Kincir itu kan seperti ini. Kan bulat. Ya. Nah, diameternya 50. Diameter D sama dengan 50 meter ya, berarti R kan sama dengan 25 meter. Kan seperti itu. Nah, berarti ini asumsinya berapa? Ini asumsinya adalah amplitudonya adalah 25 meter. Nah, kita putaran kincir ria ini berlawanan arah putaran jarum jam. Jika seorang mula-mula berada di puncak kincir ria tersebut, nyatakan ketinggian orang tersebut terhadap titik pusat kincir ria itu setiap menitnya. Berarti kita bisa menuliskan sebagai Y sama dengan A cosinus BX. Nah, kan seperti itu. Nah, kita lihat dulu bahwa di sini membutuhkan 15 menit untuk berputar satu putaran. Satu putaran itu 15 menit. Ingat 15 menit satu putaran. Nah, berarti itu dikatakan apa? Dikatakan sebagai periode sama dengan 15. Ya kan? Nah, sebagaimana kita ketahui ini B itu sama dengan 2pi dibagi sorry. Bukannya B ya. Periode ini dari periode ini ya. Periode itu kan sama dengan 2pi dibagi B mutlak. Periodenya 15 sama dengan 2pi per B. Berarti B sama dengan 2pi per 15. Nah, ini nanti masuk ke sini. Nah, amplitudenya sudah ada. Y sama dengan 25 kali cosinus 2pi per 15 X. Ya, selesai. Kemudian yang B, tentukan. Oh, ini tadi kurang ini. Nomor yang C ini tadi. Yang C tadi kurang ya. Yang C kurang. Sebentar. 10 11. Oh iya, yang C tadi kurang ya. Tentukan posisi pelampung 9 detik setelah posisi awal. Itu tinggal dimasukkan saja ya. Posisi pelampung itu kan berarti Y. Y 9 detik. Ini A, ini B, ini C. Sama dengan persamaannya 0,8 kali sinus pi per 4. Ini berarti tadi tidak pakai X ya ini. Ini terpautnya bukan tidak terpaut X ini tadi. Sin BT. Jadi ini sumbunya adalah sumbu T. Nah, ini kan T. Tadi kan Pak Jul nulis X ya. Mestinya bukan X. Mestinya adalah T waktu. Berarti ini T ya sama dengan 0,8 kali sinus pi per 4 kali T nya adalah 9. Sama saja 0,8 kali sinus 1/4 pi sama dengan 0,8 kali sinus 45 sama dengan 0,8 kali setengah akar 2 sama dengan 0,4 akar 2 meter ya mestinya. Nah, seperti ini. Ini untuk yang C tadi ketinggalan, sorry ya. Kemudian untuk yang kembali lagi yang B. Nah, ini juga kembalikan lagi bukan X tapi T.
Nah, seperti ini. Tentukan ketinggian orang tersebut ketika kincir Ria berputar selama 10 menit. Berarti Y sama dengan 25 kosinus 2pi per 15 kali 10 menit. Ini 10 ya, Y 10. Berarti Y 10 sama dengan 25 kali kosinus. Ini bisa dihilangkan. Dibagi 5 dapat 2, dibagi 5 dapat 3. Berarti 4/3 itu sama dengan kosinus 1/3 ya. 1/3 bener ya. 1/3 sama dengan 25 kali dari kosinusnya adalah setengah ya. Sama dengan 25/2 meter. Loh, kenapa ini positif, Pak? Mestinya kan negatif. Tidak masalah. Karena ini kan jarak kalau negatif tidak masalah. Kalau negatif kan nggak boleh, makanya Pak Jul langsung gunakan positif ini setengahnya. Mestinya kan ini kalau dicari ya, ini kan 2 kali 2 itu kan 4 ya, 4 pi per 3 ya. 4 pi per 3 itu kan sama saja berapa itu? 60 kali 4 sama dengan 240. 240 itu kalau untuk grafik kosinus itu kan seperti ini. Nah ini kan di bagian sini kan 240 kan mestinya negatif. Ini Pak Jul tulis positif itu karena apa? Karena dia merupakan satuan jarak. Kalau jarak negatif itu kan nggak mungkin kan? Seperti itu. Oke gitu ya, berarti clear 25,25 dibagi 2 meter. Kemudian yang C. Jika titik pusat kincir Ria tersebut berada 27 meter di atas permukaan tanah, modelkan ketinggian orang tersebut. Nah, ini kincirnya dikasih jarak. Nah, seperti ini. Nah, ini jaraknya adalah 27 meter. Kincirnya tetap. Berarti tinggal kita membuat persamaannya. Mudah saja, tinggal persamaan gelombangnya ini tadi ditambahkan 27 konstanta. Berarti Y sama dengan 25 kosinus 2pi per 15 T ditambah 27 meter. Atau seperti ini, misalkan 27 ditambah 25 kosinus 2pi per 15 T. Ini juga boleh. Seperti itu. Oke, gitu ya. Kita lanjut ke permasalahan yang terakhir, yang 14. Seseorang naik kincir Ria, ketinggian dalam meter orang tersebut terhadap permukaan tanah setiap menitnya dapat dirumuskan sebagai berikut. HT. Nah, kincir Ria-nya berarti kita bisa menuliskan seperti ini ya. Nah, ini 24 meter. Dalam meter ya kan, karena satuannya ada dalam meter. Kemudian di sini dikatakan ada persamaan Y sama dengan, ini kan amplitudo ya. Amplitudo itu kan simpangan. Nah, simpangan ini 22. Ya kan? Berarti kalau ditanya diameter berapa, berarti diameter itu sama dengan 2R. Diameter sama dengan 2 kali 22 sama dengan 44 meter. Seperti itu. Kemudian berapa lama waktu yang diperlukan kincir Ria tersebut untuk menempuh satu putaran? Nah, untuk menempuh satu putaran itu kita bisa melihat periodenya. Itu kan sama saja menyatakan periodenya. Berarti B periode sama dengan 2pi per berapa itu? B. Jangan lupa ditulis dulu HT-nya atau persamaan umumnya 24 ditambah 22 sinus pi per 7T A B. Berarti periode sama dengan 2pi dibagi pi per 7 sama dengan 14 menit.
Seperti itu. Kemudian yang C ya di sini. Jika kincir tersebut berputar berkali-kali, sebutkan 3 waktu yang berbeda ketika orang tersebut berada di titik tertinggi kincir. Nah, kita lihat dulu kincir yang namanya kincir berputar. Pacul bagi 3-4 area ya. Nah, karena periode itu kan 14 sih. Di sini kan diketahui 14 menit. Itu untuk satu putaran. Ya kan? Berarti kalau ini dibagi 4 berapa? 14 dibagi 4 kan otomatis di sini adalah 3,5 menit. Ya kan? Nanti di sini 3,5 menit, 3,5 menit karena satu putaran penuh itu kan 14 menit. Nah, berarti pada saat titik mulai awal kan asumsinya di sini. Berarti muter dulu sekali. Ini putaran 1. Putaran 1 adalah saat 3,5 menit. Kemudian muter lagi. Nah, satu putaran penuh sekarang. Nah, satu putaran penuh. Berarti putaran kedua adalah 14 ditambah 3,5 menit. Ya kan? Sama dengan 17,5 menit. Putaran ketiga sekarang. Putaran ketiga kan begitu muter lagi. Ditambah berapa? 14 menit lagi. 14 tambah 17,5 menit. Sama dengan 31,5 menit. Seperti itu. Oke gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.